memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pemirsa, usai dipecat dari jabatannya sebagai Ketua KPU oleh DKPP, Hasyim Asyari juga bisa diproses hukum dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lalu seperti apa langkah hukum yang akan ditempuh oleh korban CAT ke depan? Kita akan membahasnya. Tadi kita sudah memperkenalkan narasumber Pak Sigit Pamungkas dan juga Kang Asep Iwan Iriawan, dan juga telah hadir di studio narasumber kuasa hukum pelapor Mas Aristo Pangaribuan. Selamat malam Mas Aristo. Selamat malam Mbak Nana. Oke, tadi juga sudah bergabung ada Pak Sigit dan juga Kang Asep untuk berdiskusi pada malam hari ini, tapi kita langsung ke Mas Aristo terlebih dahulu. Mas Aristo, ini sebetulnya bagaimana korban ataupun CAT sendiri merespon putusan DKPP memberhentikan Hakim Hasyim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPU karena kasus asusila? Antara puas dan sedih juga. Ya. Puas dalam arti, jadi tujuan utama dia ini, tujuan utama dia ini kan dia mau restoring atau mengembalikan dignity-nya. Dia merasa sudah manipulated, sudah violated karena tindakan-tindakan ketua KPU ini. Jadi dia melihat bahwa sanksinya yang diberikan itu sanksi yang paling tegas. Di satu sisi dia puas. Di sisi lain itu ada kesedihan juga. Kenapa kesedihan? Karena melihat di negara ini begitu mudahnya kekuasaan, fasilitas jabatan itu digunakan untuk kepentingan dan hasrat pribadinya. Jadi antara sedih tapi juga puas ya. Dan yang pasti ini bukan soal menang kalah ya. Ini bukan soal menang kalah. Ini soal bagaimana seseorang di sini perempuan ya, klien saya, dia merasa bahwa dia menjadi korban satu tindakan sistematis ya. Saya katakan sistematis karena rangkaian perbuatan kemarin dikatakan DKPP, kemudian yang berujung metodologis ini tuh metode-metode ini berujung itu tindakan asusilanya itu. Ya, jadi dia merasa dia menjadi korban dari relasi kuasa itu. Ya, relasi kuasa yang dibungkus dengan metode yang ujungnya adalah tindakan asusila. Kita mundur sedikit dulu ke belakang Mas Aristo. Sebetulnya awal korban berkenalan dengan Hasyim Asyari kemudian intens berkomunikasi ini seperti apa? Jadi sesuai deskripsi di DKPP ini sudah terbuka juga soalnya. Jadi pertama kali itu ketika bimbingan teknis PPLN kan dikumpulkan ya di Bali ya, itu sekitar bulan Agustus. Nah di situ sudah ada gelagat-gelagat ya bahwa ketua KPU menaruh perhatian kepada klien saya. Kemudian dilanjutnya seperti apa? Apakah memang ada bujuk rayu, paksaan kepada korban? Ada, kan itu dideskripsikan di DKPP. Jadi bujuk rayunya itu yang saya bilang, ini ada rangkaian perbuatannya yang sistematis. Apa ujungnya, tujuannya? Tujuannya adalah perbuatan asusila itu. Nah, apa rangkaian perbuatan itu? Jadi pertama adalah soal misalnya manipulasi informasi. Apa tuh manipulasi informasi? Jadi menceritakan sesuatu yang tidak sebenarnya tentang keadaan keluarganya bagaimana. Ya, itu misalnya pelan-pelan ya. Jadi percakapan-percakapan yang di luar batas profesional, jadi yang sangat pribadi. Kemudian juga rayuan-rayuan. Kita lihat kan misalnya di acara di salah satu televisi kan, bagaimana acara itu digunakan sebagai instrumen untuk merayu juga. Itu yang dilakukan terus-terusan. Nah kemudian apakah langkah putusan DKPP untuk memecat Hakim Asyari akan berhenti di sini saja, maksudnya dari pihak korban, atau akan kemudian menempuh langkah hukum dengan masuk ke ranah pidana? Ini dipertimbangkan ya, masih kita pertimbangkan.
Pertama, memang dengan putusan DKPP ini one step closer sebenarnya. Konstruksi tentang perbuatannya itu sudah dikonfirmasi oleh DKPP. Jadi itu menjadi modal pertama. Tapi yang kedua ada pertimbangan praktikal. Apa itu pertimbangan praktikal? Pertama gini, perkara kayak begini tuh emotionally draining, Mbak. Ya, nggak gampang ya buat klien saya, buat perempuan untuk maju, apalagi lawannya adalah tokoh publik ya, figur kekuasaan, pejabat negara. Ini juga diskusinya panjang dan ups and down, seperti yang klien saya katakan kemarin juga secara langsung. Itu yang pertama, karena melapor polisi, kemudian diperiksa lagi, itu kan exercise itu sangat melelahkan. Ya. Yang kedua, pertimbangan bisa juga dia mau move on kan dengan hidupnya. Bahwa dia kan tidak tinggal di sini, itu persoalannya. Dia, sedikit cerita tentang profil klien saya, dia itu kan bekerja di Belanda, ya, dia tinggal di sana, dia punya pekerjaan yang bagus di sana, dia punya kehidupan hidupnya dia di sana, dia sudah memang permanent residence di sana. Itu kemudian yang menjadi pertimbangan apakah dia mau menempuh langkah pidana yang artinya dia harus mengikuti proses atau dia mau move on dengan hidupnya. Oke, baik, saya akan ke Kang Asep terlebih dahulu karena tadi kita sudah menyinggung mengenai potensi ke ranah pidana. Dari pandangan Kang Asep sendiri, bagaimana Anda menilai potensi ini kemudian dibawa ke ranah pidana, Kang Asep? Ya, yang pertama itu kejadian itu telah menjadi fakta hukum di putusan DKPP itu kan fakta hukum yang tidak terbantahkan. Ada perbuatan tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu kan di Undang-Undang Kekerasan Seksual, di KUHP, di Undang-Undang ITE, itu ada. Nah, kalau lihat peristiwanya kita ngikutin putusan DKPP yang sudah menyebar di media sosial, itu kan suka nggak suka ada delik biasa. Artinya penyidik harus menindaklanjuti karena kejadiannya baik di Belanda maupun di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, kalau kita ikutin, mohon maaf ya, tadi ada persetubuhan dan sebagainya, tidak juga ada delik aduan. Kalau istrinya melaporkan itu juga kena. Artinya tindak pidana ini, ya, tindak pidana kekerasan seksual ini ada nggak ada seharusnya ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Artinya ada pembelajaran lebih harus. Bukan berarti ini didiamkan sudah cukup, misalkan dia yang bersangkutan diberhentikan, tapi tindak pidananya tidak berhenti di situ. Dengan ada putusan DKPP tidak menghilangkan perbuatan pidananya, baik delik biasanya maupun delik aduannya. Tapi kalau ada adu terserah istrinya yang bersangkutan mau ngadu atau tidak, tapi delik biasanya udah ada itu kan. Oke, baik, artinya ada atau tidak ada ini bisa dilanjutkan ke ranah pidana, kesimpulannya seperti itu ya Kang Asep? Ya betul, kan itu kan putusan dibaca oleh KPP itu menjadi fakta hukum. Fakta hukum publik sudah tahu ada kejadian-kejadian dari awal pertemuan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak ini etis ya, kesusilaan ya. Jadi kita tidak etik untuk melihat yang lebih tahu kan di putusan itu telah menjadi fakta. Nah, fakta itulah silakan penegak hukum untuk menindaklanjutinya gitu. Oke, baik, sebelum saya ke Pak Sigit, Mas Aristo ada tanggapannya dari pernyataan Kang Asep? Jadi memang kita sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya tahun 2022 ya. Memang betul kata Kang Asep, itu sudah ada konstruksinya. Jadi satu laporan saja itu sudah bisa berlanjut. Tetapi di TPKS itu kan sifatnya delik aduan ya Kang Asep, di pasal 6 TPKS. Tapi inilah yang kita masih mau pertimbangkan ya. Tadi saya bilang ini ada pertimbangan praktikal juga. Karena tidak tadi saya bilang capek kan, draining kita, emotionally draining kita mengikuti proses itu, apalagi untuk klien saya. Oke, baik, saya akan ke Pak Sigit. Selanjutnya Pak Sigit, DKPP menilai Hashim ini terbukti gagal menjaga kehormatan dan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kapan kemudian Presiden akan menerbitkan Kepres pemberhentiannya, Pak Sigit? Iya, Mbak Fitri, tentu saja apa yang menjadi putusan dari DKPP itu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Yang pertama adalah keputusan untuk memberhentikan keanggotaan ketua KPU, dan yang kedua adalah menindaklanjutinya memastikan bahwa dia dilaksanakan tidak melampaui jangka waktu 7 hari sebagaimana putusan DKPP. Jadi pemerintah menghormati putusan DKPP dan akan menjalankan putusan itu sebagaimana tuntutan dari Undang-Undang Pemilu maupun putusan DKPP itu sendiri.
Oke, selain kasus asusila ini kemudian mencoreng citra KPU, ini kan kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih sebetulnya di awal kinerja Istana mungkin lewat pansel dalam memilih nama-nama yang dianggap layak duduk sebagai pimpinan penyelenggara pemilu, Pak Sigit? Ya, pemerintah dengan tim sel yang dibentuk yang melibatkan berbagai stakeholder yang berpengalaman di pemilu, berpengalaman di pemerintahan maupun di masyarakat sipil, tentu memproses setiap pendaftar dalam rekrutmen penyelenggaraan pemilu itu sebaik-baiknya ya, mengidentifikasi selain keterpenuhan syarat formal juga rekam jejak dari masing-masing individu. Dan pada tingkat itu tim sel sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Demikian juga tentu proses di DPR itu sendiri juga bekerja dengan baik. Nah, ini kan apa yang dilakukan oleh Ketua KPU itu di luar jangkauan ya, di luar jangkauan dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh pemerintah maupun DPR. Oke, baik. Dan tentu ke depan akan menjadi pembelajaran bagi kita semua bagaimana rekrutmen penyelenggara pemilu itu lebih ketat, lebih memperhatikan aspek-aspek dalam skala yang lebih luas. Oke, kita akan berbicara mengenai evaluasi ke depannya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan usai jeda. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepresnya keluar kapan, Pak? Kepres belum masuk ke meja saya. Karena ini proses administrasi biasa aja. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Aristo, dalam fakta persidangan di DKPP juga terungkap mengenai surat pernyataan Hashim Asyari kepada korban CAT. Ini bagaimana penjelasan sampai kemudian timbul ada surat pernyataan ini? Jadi surat pernyataan itu tidak timbul tiba-tiba ya. Yang pertama, surat pernyataan itu adalah refleksi atau kulminasi ya, titik puncak dari janji-janji, kemudian dari rayuan-rayuan yang dilakukan oleh Ketua KPU terhadap klien saya. Jadi saya katakan surat pernyataan itu bagian dari metode. Ya, metode untuk memanipulasi seseorang demi kepentingan atau hasrat pribadinya. Kalau dilihat dari surat pernyataan itu kan dari janji-janji yang sebelumnya itu adalah misalnya janji-janjinya untuk tidak menikah lagi misalnya. Kemudian janji-janji, misalnya ada janji tentang apartemen. Tentang apartemen itu justru dia kasih tahu bahwa ada janji kawin di situ, nanti akan ada di apartemen situ. Jadi itu adalah titik puncaknya dari janji-janji Ketua KPU. Oke. Pada saat kapan kemudian akhirnya korban merasa harus kemudian melapor, harus speak up, berani kemudian berbicara? Jadi dia ini kan kemudian dari kan tadi dijelaskan ya di prime time ada resistensi kan kalau Mbak lihat dia tidak mau lagi kan kemudian dirayu. Jadi di situ dia mengalami pergulatan batin sebenarnya ya, pergulatan batin, kemudian dia sadar bahwa dia ini adalah korban manipulasi sebenarnya yang disebut relasi kuasa tadi antara ada hubungan hierarkis. Nah, ketika itu kemudian dia menghubungi. Ya, termasuk dia menghubungi saya. Ketika dia menghubungi saya, pertanyaan pertama saya adalah, ini motifnya apa? Ya, apakah ini motif? Karena saya lihat juga surat pernyataan itu. Dan mungkin orang akan berpikir surat pernyataan itu, oh ini mungkin motifnya materi. Pertanyaan pertama saya itu, dan saya pastikan itu motifnya bukan materi. Kenapa? Karena money is not the problem buat klien saya. Ya, dia orang yang hidup di Belanda, sangat berkecukupan. Ya, dia hidupnya stable di sana. Ya. Kemudian, tapi dia merasa dignity-nya itu being violated. Ya. Being violated by siapa? By Ketua KPU. Jadi di sini dia hanya mau melihat seseorang paying for his action. Sesederhana itu sebenarnya. Makanya langkah pertama kita adalah sanksi kode etik. Jadi ketemu dengan motif saya adalah saya mau mengekspos bagaimana kekuasaan negara paling tidak di lembaga KPU oleh seorang ketuanya dikelola dengan agak sembarangan ya. Paling tidak untuk perkara ini.
Misalnya menyalahgunakan fasilitas jabatannya untuk tujuan pribadinya. Ya, misalnya menyalahgunakan kekuasaannya untuk tujuan pribadinya. Jadi dua motif ini bertemu sehingga kita ke DKPP. Oke, baik. Mas Aristo mengatakan mengenai manipulasi dan juga relasi kuasa. Kang Asep, ini putusan DKPP ini kan seolah membawa angin segar bagi pengungkapan kasus-kasus dugaan tindak asusila oleh pejabat publik. Tanggapannya Kang Asep? Ya, yang pertama menarik yang dikatakan oleh Mas Hasto kan, bahwa relasi kuasa di mana orang yang di atas itu selalu dengan tekanan supaya bawahnya ikut. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua, nah persoalan yang dilakukan sekarang pelanggaran terhadap etis, saya kira jangan, tadi saya katakan di awal, jangan berhenti di etis saja karena ada persoalan yuridis walaupun dia ada delik aduannya. Nah, kalau delik aduannya tidak dibuktikan, sekali lagi terlepas apapun ya yang menyangkut nanti korban, saya pikir ini pembelajaran karena menyangkut satu lembaga ya yang kita percaya, dan ini sering kejadian kan, saya katakan beberapa ketua KPU itu dengan berbagai kasus, dari mulai dulu ada kasus korupsi, kasus lainnya, sekarang kasus seksual. Ini kalau tidak lanjuti, nah kepercayaan masyarakat akan hilang. Artinya apa? Ketika di situ ada jurdil, bebas rahasia, ternyata KPU-nya tidak jujur, tidak adil, tidak malah melakukan perbuatan asusila, dan asusilanya telah terbukti putusan DKPP, dan itu tidak sekali kan, lebih dari sekali yang sekarang ini. Artinya harus ada pembuktiannya. Kalau itu tidak dibuktikan di persidangan, artinya nanti ada pembiaran-pembiaran seolah cukuplah, nggak apa-apa, yang penting udah diberhentikan atau mau berakhir juga. Nah, jangan sampai itu. Nah, publik perlu tahu bahwa ada pembelajaran yang lebih berharga, sanksi di samping sanksi sosial, sanksi etis, ada sanksi yuridis. Kalau saya lebih ke arah sana. Dan untuk membuktikan tadi yang dikatakan Mas Hasto tadi kan, bahwa nilai uang 4 apartemen dan beberapa poin itu ya, itu dibuktikan bahwa itu bukan tindakan dalam arti ya, entah itu imbal jasa, imbal apa, tapi harus dibuktikan bahwa itu adalah rayuan-rayuan atau ya bagaimana relasi kuasa bisa berlangsung dengan apa kata-kata atau ya lebih tahu lah Pak di fakta persidangan siapa yang tidak etis untuk dikemukakan di apa forum ini ya. Harus ada sanksi yuridisnya, harus ada sanksi yuridis. Oke, baik Pak Singgit, tanggapannya sepakatkah dengan pendapat dari Kang Asep? Ya, itu hak dari pengadu, dari elemen-elemen masyarakat sipil untuk menindaklanjuti apa yang menjadi concern publik ya. Kalau bagi pemerintah tentu yang terbaik bagi kita semua itu adalah dilakukan dengan sebaik-baiknya saja. Kalau tadi misalnya pertimbangan pengadu lewat pengacaranya, lewat kuasa hukumnya ada banyak pertimbangan ya, itu dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Dan penting juga tadi bahwa ini menjadi momentum ya, momentum setidaknya bagi penyelenggara pemilu sendiri untuk mengevaluasi ke dalam dan di setiap level penyelenggaraan, tidak hanya terkait dengan kasus etik dalam yang menimpa ketua KPU ini, tetapi juga hal-hal lain yang bersifat etis yang nanti juga dapat merugikan penyelenggaraan pemilu ke depan. Itu perlu dievaluasi. Karena kemudian masyarakat juga khawatir bahwa kondisi ini akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada serentak nanti, Pak Sigit. Tentu di internal penyelenggara pemilu ada demoralisasi ya terkait kasus ini. Nah, ini menjadi tugas dari pimpinan KPU di Jakarta yang sudah ada PLT-nya untuk mengkonsolidasikan kembali dan membangun kepercayaan publik bahwa apa yang menimpa ketua KPU saat ini menjadi momentum untuk menjadi lebih baik di dalam penyelenggaraan pilkada nanti. Oke, baik, kembali ke Mas Aristo, apakah menurut Anda jika memang kita berbicara tadi ada efek jeraknya seperti itu, apakah ini juga akan menjadi pertimbangan dari pihak korban, mungkin tidak hanya kemudian berhenti pada putusan DKPP, sanksi etis? Iya, ini sudah dipertimbangkan ya, sudah dipertimbangkan, dan seperti saya bilang tadi, dengan konstruksi hukum yang sudah dikonfirm oleh DKPP, ini one step closer, karena di Undang-Undang TPKS itu, alat bukti utamanya itu adalah sebenarnya kesaksian dari korban, dan kesaksian dari korban ini sudah dikonfirm validitasnya oleh DKPP. Kalau itu iya, kalau soal pidana, betul, memang sangat ada peluang ke sana. Sangat ada peluang ke sana. Jadi saya tidak menghapus itu dari opsi. Ya, cuman tadi kan saya katakan kenapa sih masih dipertimbangkan, karena banyak sekali yang tanya ya. Banyak sekali juga kemudian yang mendorong ya.
ada faktor lain. Ya, ada faktor lain yang dipertimbangkan, tapi ini masih kita pertimbangkan. Oke. Sebetulnya komunikasi terakhir antara korban dengan Hashim ini kapan dilakukan? Komunikasi terakhir sudah dari bulan Februari ya. Setelah dia kan mengundurkan diri akhirnya. Karena kan tadi ada resistensi kan tadi. Saya yang udah nggak mau lagi seperti ini misalnya. Kemudian dia mengundurkan diri pada bulan Februari dan ada di deskripsi DKPP itu. Artinya setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Tidak ada Pasca komunikasi putusan lagi. DKPP ada tidak kemudian upaya komunikasi? Nggak ada dong. Nggak ada. Jadi memang tujuannya juga nggak akan berkomunikasi lagi. Jadi tujuannya tadi dia mau mengembalikan dignity-nya. Ya ini persoalan yang sangat fundamental. Oke. CAT sendiri kondisinya saat ini seperti apa, Mas Aristo? Jadi dia kan selalu didampingi oleh psikolog klinis ya dari persidangan ya sampai kemarin. Jadi sekarang dia very overwhelmed karena exposure-nya besar sekali. Jadi dia take her time untuk calm down, ya jangan terlalu banyak melihat berita, apalagi komentar-komentar. Tapi hal ini sebenarnya sudah diantisipasi ya. Dari awal dia tahu resikonya. Jadi saya sebagai advokatnya ketika dia mau membawa perkara ini ke publik, ke DKPP, dia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Dan kita dukung untuk itu. Tapi jalan ataupun pintu menuju ke ranah pidana masih tetap dibuka, ya, walaupun dengan berbagai pertimbangan. Berbagai pertimbangan dia. Dia soalnya kan nggak tinggal di sini. Baik. Hidupnya ada di Eropa. Oke, seperti itu ya. Saya akan kembali ke Kang Asep. Kang Asep, tapi pembelajaran dari kasus asusila seorang ketua KPU Hashim Asyari ini seperti apa? Terutama mungkin untuk memperbaiki citra KPU, untuk sebagai pembelajaran kepada pimpinan-pimpinan KPU di daerah ataupun di pusat, seperti itu Kang Asep. Ya, yang pertama kan yang dilakukan oleh ketua KPU ini kan tidak sekali, ya. Setidaknya kita ingat 2 kali lah kejadian itu. Nah, jangan sampai istilahnya kalau anak-anak gaul ya orang-orang yang begitu itu berkeliaran di institusi yang diharapkan kepercayaannya. Ketika kepercayaan itu disalahgunakan dengan melalui relasi kuasa dan kuasa digunakan melalui kekerasan seksual dan itu dilakukan, ya kemudian tidak ada sanksinya, ya hanya cuma pemecatan, nanti orang bisa melakukan lagi gitu. Itu yang kita khawatirkan. Dan satu itu. Yang kedua, nah kita khawatirkan kan ada nilai-nilai materi tadi yang diungkapkan ya oleh Mas Aristo ya. Itu jangan sampai menimbulkan fitnah bagi korban ya, karena kan perbuatan terjadi, udah ada nilai-nilai tertentu. Nah, biar dibuka, saya pikir terlepas apapun nanti hukumannya terhadap yang bersangkutan, tapi pembelajaran penting. Ini kan ada beberapa oknum-oknum kejadian juga di beberapa daerah kan, beberapa yang melakukan seperti itu tidak belajar. Relasi kuasa ini akan berlangsung. Apa artinya undang-undang kekerasan seksual kalau ini nggak dilaksanakan, cuma jadi tameng bagi perlindungan, hanya memuaskan kelompok tertentu gitu. Tapi sementara yang melakukan tidak ada sanksinya. Kalau bagi saya harus ada sanksinya, karena ini kepercayaan tadi ya, kejujuran yang harus diwujudkan di lingkungannya sendirinya ketika menganjurkan para peserta pilkada, pilpres, pileg untuk jujur, tapi yang bersangkutan tidak jujur terhadap lingkungan dirinya. Artinya ya ada kejujuran, ada janji-janji palsu yang tidak ada sanksinya yang mengarah ke seksual tadi. Dan terbukti kan faktanya ada kejadian itu kan. Jadi sampai fakta kejadian itu cuma hanya sanksi berhenti dan dia mundur. Saya pikir janganlah. Apa artinya undang-undang dibuat tapi tidak sanksi, tidak dilaksanakan gitu. Oke, baik, kita harapkan ada evaluasi ke depannya ya. Terima kasih Kang Asep, Pak Sigit telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Mas Aristo juga terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.